malam ini kembali kami dipertemukan Tuhan melalui Zoom ini untuk kami bisa menyembah Tuhan, untuk kami semakin diperlengkapi, dipertajam dengan kebenaran firman-Mu. Kau bukakan, kau singkapkan semua hal yang menjadi misteri, yang menjadi rahasia, yang belum kami mengerti, yang belum kami pahami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Roh Kudus melawat menjamah kami, menjamah hati dan pikiran kami. Bukakan hati pikiran kami untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, pesan-pesan ilahi yang Tuhan mau beritakan kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, pakai hamba-Mu berbicara melalui hamba-Mu, menyampaikan isi hati dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI City of Love yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa beribadah menyembah Tuhan. Ada satu kebenaran penting yang saya mau bagikan buat setiap kita. Mari kita membaca dari Matius pasal yang ke-25, kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 menulis tentang perumpamaan tentang talenta. Sekedar informasi, talenta ini dalam konteks Alkitab tidak berbicara bakat, tidak bicara skill, tapi talenta di sini adalah mata uang. Ini berbicara tentang uang. Tapi hebatnya firman Tuhan tidak cuma bisa kita aplikasikan, tidak cuma bisa kita terapkan dalam satu bidang tertentu, tapi kita bisa terapkan dalam segala aspek kehidupan kita. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan, membuat pertanggungjawaban kepada mereka, dikatakan dengan mereka. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepada dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kenapa saya katakan perikop ini sangat penting? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena ini merupakan pesan-pesan terakhir Yesus sebelum ia menderita dan wafat di kayu salib. Ini salah satu pengajaran terakhir Yesus. Jadi last message Yesus salah satunya perumpamaan tentang talenta. Dan kenapa yang kedua, alasannya kedua katakan ini penting? Karena dalam pasal ini, dalam ayat yang kita baca ini, Yesus menyingkapkan, Yesus menguak, Yesus mengungkapkan apa yang selama ini menjadi misteri, apa yang selama ini menjadi rahasia, apa yang selama ini tersembunyi. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu misteri bagi semua orang yang hidup di zaman sebelum Yesus. Dalam perjanjian lama, kerajaan Allah, kerajaan sorga itu merupakan misteri. Tidak ada orang yang bisa mengerti tentang Allah, tidak ada orang yang bisa menyentuhnya, tidak ada orang yang bisa mendescribe bagaimana keadaannya. Kerajaan sorga, kerajaan Allah itu merupakan sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tersembunyi, yang orang tidak bisa mengerti, yang orang tidak bisa paham, yang orang tidak pernah bisa menyelidikinya.
Tapi kita bersyukur ketika Yesus datang ke dunia, dia menguak kepada kita, dia menyingkapkan, dia reveal kepada kita bagaimana kerajaan sorga itu. Bagaimana kerajaan sorga itu beroperasi, bagaimana kerajaan sorga itu berfungsi. Nah, ini penting. Karena kalau kita hidup di dalam prinsip kerajaan sorga, kalau kita hidup di dalam hukum kerajaan sorga, maka hidup kita akan mengatasi semua hukum dunia. Sekali lagi, kalau Anda hidup dalam prinsip atau hukum kerajaan sorga, maka hidup Anda akan melampaui, hidup Anda akan lebih tinggi dari hukum dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kerajaan surga tidak ada kata krisis. Dalam kerajaan Allah tidak ada kata resesi. Dalam kerajaan surga tidak ada kata kegoncangan, nggak ada. Kerajaan surga tidak pernah tergoncangkan. Maka ketika dunia goncang, kita harus tinggal dalam kerajaan surga karena di situ tidak ada goncangan. Di dalam kerajaan surga nggak ada kata resesi. Dunia sekarang ribut dengan kata resesi. Amerika resesi, Thailand resesi, Singapura resesi. Saya sedih banget Bapak Ibu Saudara sekalian nonton video tentang pilot Qantas Australia yang sekarang beralih profesi menjadi supir bus. Bahkan saya juga sedih baca cerita, dengar cerita video dari seorang pramugara atau pilot Thai Airways yang sekarang jadi jualan sopir Grab gitu. Kasian banget. Orang mengenal kata resesi di muka bumi ini, tapi dalam kerajaan surga nggak ada kata resesi. Dalam kerajaan surga nggak ada kata krisis. Yang kenal krisis itu hukum dunia. Yang kenal krisis, resesi, goncangan itu dunia. Nah, Tuhan bukakan kepada saya bahwa kalau kita hidup di dalam hukum kerajaan surga, maka resesi, krisis, goncangan itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Tidak akan mempengaruhi hidup kita karena kita raise above. Karena kita ini sudah melewati, kita ini hidup di atas hukum dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum kerajaan surga itu adalah hukum pelipat gandaan. Itu adalah hukum multiplikasi. Saya pernah sharing sama Pak Tim ya, tentang Pak Tim cerita bahwa tahun ini Pak Tim dikasih visi sama Tuhan untuk multiplikasi. 2 kali lipat, ganda. Terus saya bilang, saya juga dapat Pak Tim. Tapi saya sudah pernah khotbahkan sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi saya nggak berani khotbahkan tentang berkat 2 kali lipat karena orang tergoncang semua ekonomi. Lucu banget kita berbicara 2 kali lipat, kita berbicara pelipat ganda, multiplikasi, sementara orang sedang susah. Tapi Pak Tim waktu itu mengingkari saya, Pak Tim bilang ini sampaikan aja, itu kan kebenaran Pak. Kemudian saya renungkan benar, kita harus hidup dalam hukum kerajaan sorga. Kalau kita hidup dalam hukum kerajaan sorga, apapun keadaan di muka bumi ini nggak kena ke kita. Nggak akan berpengaruh kepada kita. Dan hukum kerajaan surga adalah hukum pelipat gandaan. Hukum multiplikasi. Saya nubuatkan semua kita yang ikut hidupmu mengalami multiplikasi. Hidupmu mengalami pelipat gandaan. Katakan amin dong. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata, kalau kita pelajari Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan menciptakan manusia, berkat pertama yang Tuhan ucapkan kepada manusia, Tuhan katakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dalam bahasa Inggris ditulis be fruitful and be multiplied. Berbuahlah dan berlipat kali gandalah. Tuhan mau manusia untuk berlipat ganda. Tuhan mau manusia bermultiplikasi. Nah, ada bos, ada tuan, dia punya 3 hamba. Yang satu diberikan 5 talenta, yang satu diberikan 2 talenta, dan yang satu 1 talenta. Apa yang terjadi? Yang punya 5 talenta, Alkitab berkata menjalankan uangnya, dan dia berlaba, dia untung 5 talenta. Jadi sekarang dia punya berapa? 10 talenta. Yang kedua dapat 2 talenta, dia kemudian menjalankan uangnya, dia beruntung 2 talenta. Jadi sekarang jadi berapa? 4 talenta. Saya mau tanya, 2 jadi 4, 5 jadi 10 itu apa?
Bukankah itu pelipat gandaan? Bukankah itu multiplikasi? Tuhan ingin hidup kita bermultiplikasi. Tuhan ingin hidup kita mengalami pelipat gandaan. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya, Pak Agus, apa hukum kerajaan sorga yang dimaksud? Yang pertama adalah hukum kepercayaan. Hukum kepercayaan. Alkitab berkata, Tuhan itu memanggil hamba-hambanya dan dia mempercayakan. Perhatikan, dia tidak memberikan, tapi dia mempercayakan, entrusted. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu adalah Bapa di surga. Hamba itu adalah kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang ada pada kita, itu bukan punya kita. Itu punyanya Bapa, punyanya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Sekali lagi, apapun yang engkau miliki saat ini, apapun yang kau katakan kau miliki, apapun yang ada padamu, itu bukan punyamu, itu punyanya Bapa yang dipercayakan kepada kita. Kita ini manajer, kita ini orang kepercayaan, kita ini dipercaya. Penting loh kita tahu kebenaran ini. Ada perbedaan yang besar antara kita percaya kepada Tuhan dengan Tuhan percaya kepada kita. Sekali lagi, ada perbedaan yang besar antara kita percaya kepada Tuhan dengan Tuhan percaya kepada kita. Yang jadi pertanyaan, kita dipercaya enggak oleh Tuhan? Karena Bapa itu mempercayakan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan mengangkat Adam menjadi first manager. Manajer pertama di muka bumi ini. Tuhan tidak berikan bumi ini kepada Adam, tapi Tuhan mempercayakan. Jadi jangan pernah merasa you own everything. Jangan pernah merasa Anda memiliki, Anda yang punya. Bukan, itu semua punyanya Tuhan. Kecantikan kita, kegantengan kita, talenta kita, kekayaan kita, intelektual kita, kepintaran kita, itu punyanya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ini penting, prinsip ownership dengan stewardship ini harus benar. Kita ini bukan pemilik, pemilik itu Bapa di surga. Makanya saya belajar gini, kalau saya punya dalam hal uang contohnya, saya belajar ini bukan punya saya, ini punya Bapa. Saya nggak boleh pelit dengan uang. Saya nggak boleh serakah dengan uang. Itu bukan punya saya, itu punya Bapak. Kalau Bapak bilang berikan, saya berikan. So, kalau Bapak bilang buat ini, saya buat itu. Kenapa? Dia tuh tuannya. Dia itu yang punya. Kita ini cuma pengelola. Kita ini cuma orang yang dipercaya. Nah, apapun yang ada pada Anda hari ini, semua punyanya Tuhan. Dan kita ini adalah orang kepercayaan. Yang diminta, dua mental yang harus dimiliki orang kepercayaan adalah yang pertama bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata setelah dia mempercayakan hartanya, dia pergi dan kemudian dia kembali lagi. Bapak Ibu percaya nggak? Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan masa yang kedua kali Yesus datang, dia akan meminta pertanggungjawaban untuk semua aset yang sudah dia invest dalam hidup kita. Untuk semua hal yang sudah dia percayakan kepada kita. Dia akan datang. Dan kita berkata, dia meminta pertanggungjawaban. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dia mengadakan perhitungan. Artinya, you are accountable now. Anda tuh sebagai seorang hamba bertanggung jawab nggak dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda? Anda mengelolanya dengan baik nggak? Anda menggunakannya dengan baik nggak? Anda mengelolanya dengan benar nggak? Seperti yang Bapak inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Yang pertama, kita harus jadi orang yang bertanggung jawab dengan semua yang dipercayakan Bapak kepada kita. Kalau Pastor Tim sebagai gembala, punya staff ya, dan engkau menugaskan stafmu melakukan sesuatu, apa yang kita minta? Tanggung jawab. Tanggung jawab, dia mengerjakannya dengan baik. Dia mengerjakannya seperti yang kita harapkan. Begitu juga Tuhan. Yang kedua, mental seorang hamba adalah setia. Faithful. Setia aja.
Tuhan mau sebagai hambanya, kita tuh setia dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan pemilik sekali lagi, kita ini adalah steward, kita ini pengelola, kita ini orang kepercayaan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan. Can God trust you with problem? Bisa nggak sih Tuhan mempercayai Anda dengan masalah? Seringkali masalah yang kita alami dalam hidup kita merupakan ujian Tuhan kepada kita. Ujian apa? Ujian kita setia nggak? Kita bertanggung jawab nggak? Kita bisa dipercayai Tuhan nggak dengan setiap masalah kita? Saya sangat yakin dan percaya nggak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Apapun yang kita alami itu atas izin Tuhan dan itu ujian Tuhan. Pandemi ini nggak kebetulan, pandemi ini ujian Tuhan buat setiap kita. Nah, Tuhan mau tahu respon kita, Tuhan mau tahu sikap kita, reaksi kita terhadap masalah yang kita alami. Saya itu belajar banget dari tokoh favorit saya itu Yusuf. Saya sama Yusuf itu mirip-mirip, imut-imut, ganteng, cute, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Yusuf tuh hebat banget. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dia dijual, dari anak kesayangan bapak dia jadi budak, kemudian budak di rumah Potifar difitnah, digoda dan difitnah oleh istri Potifar, akhirnya Yusuf masuk penjara, di penjara juga pernah dilupakan. Nah, Bapak Ibu bayangkan, Yusuf mengalami semua masalah deh, dari anak kesayangan jadi budak, jadi orang tahanan, semua sudah dialami, difitnah, dikhianati, dilupakan, semua yang kita alami dia udah alami deh. Nah, Alkitab berkata tidak pernah sekalipun Yusuf mengeluh. Tidak pernah sekalipun Yusuf sakit hati, tidak pernah sekalipun Yusuf dendam, tidak pernah sekalipun Yusuf itu memikirkan hal yang jahat, balas dendam, nggak pernah. Bahkan Alkitab berkata ketika dia keluar dari penjara, dia diangkat menjadi raja muda. Wow, kalau saya jadi Yusuf, ini kesempatan untuk balas dendam. Orang yang berbahaya adalah orang yang ada dalam kekuasaan. Orang yang berbahaya, orang yang ada dalam kekuasaan. Orang bisa menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan, tapi orang juga bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas orang. Bisa. Dan Yusuf powerful pada waktu itu. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, wow, ini kesempatan balas dendam. Tapi Yusuf enggak. Dia katakan, mari datang dekat kepadaku. Wah, saya waktu baca ayat ini hati saya meleleh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pantas Yusuf tuh jadi orang yang hebat. Pantas. Kenapa? Dia bilang, marilah dekat kepadaku. Saudaranya itu ancaman dia loh. Saudaranya itu yang hianati dia. Saudaranya itu yang sudah jahatin dia. Saudaranya itu yang sudah menjual dia. Wah, bayangkan. Ini ancaman. Harusnya dia singkirkan saudaranya jauh-jauh. Dia tidak dekat sama mereka dan tidak mau tahu sama mereka. Tapi Yusuf katakan, mari datang dekat kepadaku. Dia merasa aman, secure dengan dirinya. Dia nggak merasa orang ini ancaman dia. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang merangkul. Bukan pemimpin yang menyingkirkan orang-orang potensi. Sayang, banyak organisasi, gereja apapun, organisasi apapun, pemimpin ketika dia lihat orang potensi, dia merasa ini ancaman, dia nggak secure, dia singkirkan. Padahal kita harus merangkul orang-orang potensi, sehingga organisasi kita menjadi semakin berkembang, semakin maju dengan adanya orang-orang hebat yang Tuhan berikan di sekitar kita. Nah, Yusuf katakan, mari dekat. Saudara-saudaranya ketakutan, bahkan Yusuf katakan, aku akan menjamin hidupmu. Wow, dia jamin hidup mereka sampai mati pun mereka nggak pernah kekurangan. Yusuf dipilih Tuhan untuk waktu yang tepat, dalam posisi yang tepat, dengan tujuan yang tepat untuk jadi berkat bagi saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya jahatin dia loh, tapi respon Yusuf itu hebat banget. Daud pernah berapa kali mau dibunuh oleh Saul. Dan Alkitab berkata satu kali Tuhan berikan kesempatan kepada Daud untuk bisa membunuh Saul. Bisa dia bunuh. Tapi Daud tidak lakukan itu. Ini orang hebat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika masalah dialami,
Can God trust you with problem? Yang kedua, can God trust you with promotion? Bisa nggak sih Tuhan mempercayai kita dengan promosi? Banyak orang ketika ditekan, dia kuat. Ketika ditekan, dia bisa bersyukur, dia bisa kuat dalam Tuhan. Tapi seringkali yang jadi titik kelemahan kita ketika kita dipromosikan. Ketika kita diangkat, diberkati oleh Tuhan. Ketika kita naik, saudara, itu ujiannya semakin berat. Tantangannya semakin tidak mudah. Anginnya makin kencang, saudara. Godaannya makin besar. Semakin tinggi seseorang, semakin terkenal seseorang, itu goncangannya semakin kencang, semakin berat. Nah, can God trust you with promotion? Saya belajar lagi, apa bedanya Saul dengan Daud? Saul itu cuma mengejar posisi. Oh, Saul itu cuma haus akan posisi. Dia jadi raja, dia raja absolut, dan Saul tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak butuh Tuhan, dia merasa dia raja, I'm the king, aku berkuasa, aku paling powerful, dan semua harus tunduk kepadaku, semua harus memuja aku. Saul lupa sama Tuhan. Memang Saul raja yang dipilih oleh rakyat. Saul tidak pernah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Beda sama Daud. Daud itu pilihan Tuhan. Dan Daud itu kenapa Tuhan bilang, aku mendapat orang yang berkenan kepadaku. Dalam bahasa Inggrisnya, yang membuat hati Tuhan itu berdebar-debar. Wow. Daud itu membuat hati Tuhan itu berdebar-debar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena Daud itu tidak mencari posisi. Dia itu mencari hadirat Tuhan. Dia mencari the presence of God. Dia mencari kemuliaan Tuhan. Itu Daud. Makanya begitu dia menjadi raja, hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia memindahkan tabut perjanjian ke Bukit Sion. Hal yang pertama yang dia lakukan, dia memindahkan tabut perjanjian. Saya merinding, saudara. Saya mau nangis, saudara. Dia nggak cari posisi, tapi dia cari hadirat Tuhan. Saul masa bodoh dengan tabut perjanjian. Saul masa bodoh dengan hadirat Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Masa bodoh yang penting saya udah jadi raja. Tapi Daud enggak. Dia haus akan Tuhan. Dia haus akan hadirat Tuhan. Dia haus akan kemuliaan Tuhan. Dan bagi Daud, dia raja. Tapi dia punya raja lagi. Dan rajanya itu adalah Tuhan. Bukan Daud yang dipuji, bukan Daud yang disembah. Tapi Tuhan yang disembah. Hebat. Waktu pemindahan tabut Allah, dia nari-nari, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan telanjang, naked. Artinya apa sih? Saya nggak suruh saudara telanjang. Tapi naked artinya dia strip. Dia strip itu dia lepaskan semua gengsinya. Dia lepaskan semua harga dirinya. Dia lepaskan semua martabatnya. Dia lepaskan semuanya. Dia tahu dia tuh nothing di hadapan rajanya. Ini membuat Daud itu berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengangkat hidupnya, dia nggak sombong. Dia nggak arogan. Dia taat sama Tuhan. Apapun sebelum dia lakukan sesuatu, dia itu mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Dia pernah coba demokrasi. Waktu mau pindahkan tabut, dia ajak rundingan orang-orang hebatnya, pemimpinnya, dan mereka voting. Akhirnya sampai demokrasi, ternyata salah. Tuhan nggak mau demokrasi, Tuhan mau teokrasi. Dan Daud adalah orang yang mengembalikan teokrasi itu di bangsa Israel. Ketika kita haus akan hadirat Tuhan, posisi Tuhan berikan. Daud nggak pernah minta jadi raja. Dia nggak pernah mimpi jadi raja. Dia nggak pernah bayangkan jadi raja. Tapi karena dia menyenangkan hati Tuhan, dia haus akan hadirat Tuhan. Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Tuhan memilih dia jadi raja. Saudara, nggak usah kejar kekuasaan. Cari hadirat Tuhan. Cari Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan bagi setiap kita. Can God trust you with promotion? Yang ketiga, can God trust you with small things, small beginning? Bisa nggak Tuhan mempercayai Anda dengan hal yang kecil, dengan permulaan yang kecil? Manusia itu punya satu kecenderungan. Kita mau semuanya langsung besar. Mau jadi pendeta langsung gereja besar.
Mau jadi orang langsung terkenal. Mau jadi apapun mau langsung terkenal. Saya baru punya YouTube channel, Agus Sultan Official. Subscribe ya, tolong lihat ya. Saudara, yang follow baru 500-an. Yang view kalau saya posting ya 300-an pertamanya, tapi lama-lama sih jadi banyak juga. Saya tanya satu teman, kok orang punya kakak gitu loh ya. Teman saya bilang, ini wajar, ini natural. Artinya Bapak diajar Tuhan mulai setia dalam perkara yang kecil. Can God trust you with small beginning? Tuhan itu prinsipnya bekerja selalu dengan benih. Dengar ya, Tuhan selalu bekerja dengan benih. Benih itu kecil. Tapi benih itu punya potensi untuk jadi besar. Kita kembali lagi kepada Daud. Saya sukanya orang-orang ganteng ya. Daud, Yusuf gitu ya. Daud tuh hebat Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud tuh luar biasa. Dia dipercayakan menggembalakan kambing domba. Karya pertamanya gembala kambing domba. Anda tahu nggak? Menggembalakan kambing domba adalah pekerjaan paling hina pada zaman itu. Pekerjaan yang paling low, yang paling rendah. Jadi benar-benar Daud tuh mulai dari nol. Daud tuh mulainya dari low, nggak langsung naik. Dari kecil dia mulai, dari low banget. Dan Alkitab berkata dia setia. Dia bertanggung jawab di dalam mengembalakan kambing domba. Itu proses Tuhan untuk satu perkara yang besar yang Tuhan siapkan bagi Daud. Itu pelatihan. Kalau Anda sedang dipercayakan hal yang kecil, hal yang simpel, yang sederhana, jangan tersinggung. Jangan merasa enggak level gua nih ya. Sorry nih, Pastor Tim ini enggak kenal siapa gua. Gua nih WL top loh. Gua nih orang hebat loh. Lu jangan perkarakan gua perkara yang kecil. Enggak bisa. You must God must trust you with this small beginning. Justru di padang pengembalaan itu Daud belajar kepemimpinan. Dia belajar kepemimpinan itu dari domba-dombanya. Justru di padang gembala ini Daud belajar tentang kesabaran. Sabar sama domba-domba dulu, baru sabar sama orang. Nah, di dalam pengembalaan kambing domba, Daud belajar rendah hati. Saya katakan tadi, pekerjaan gembala itu pekerjaan paling hina, dianggap enteng orang. Nah, dia harus belajar rendah hati, dihina orang, dicemoohkan, tidak dianggap. Dan Daud itu anak yang ditolak. Harusnya yang menggembalakan kambing domba, abang yang paling besar, bukan anak yang paling bungsu. Dia direndahkan, ditolak, tapi dia belajar rendah hati. Dan di padang gembala, Daud belajar mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak? Menggembalakan kambing domba pada zaman itu pekerjaan yang sangat berbahaya. Karena ada singa dan ada beruang. Daud itu umur 15 tahun. Bagaimana mungkin anak 15 tahun bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang? Nggak mungkin. Tapi disitulah Daud belajar untuk mengandalkan Tuhan. Daud belajar sungguh untuk mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa ketika dia mengalahkan Goliat dia nggak takut? Karena bagi dia Goliat sama seperti singa dan beruang. Tuhan sudah latih dia dengan singa dan beruang. Ketika menghadapi Goliat, oh ini salah satu lagi nih, seperti singa dan beruang. Alkitab katakan demikian. Di padang gembala ini, Daud belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Karena di padang gembala pekerjaan yang paling kesepian. Tidak ada temannya, nggak banyak orang, temannya cuma domba-domba. Di situ dia membangun keintiman dengan Tuhan. Di situ dia belajar dekat dengan Tuhan. Di situ dia belajar apa adanya dengan Tuhan. Makanya Daud berkata, "The Lord is my shepherd." Tuhan adalah gembalaku. Dia mengalami Tuhan di padang gembala. Dia berjumpa dengan Tuhan dalam kesendiriannya di padang gembala. Bapak Ibu sudah sekalian, can God trust you with small beginning? Yang keempat saya mau tanya, can God trust you with money? Nah ini money ini bahaya ini. Money ini Yesus katakan adalah mamon. Uang itu adalah ciptaan manusia, itu bukan ciptaan Tuhan, ciptaan manusia. Tapi kita dikuasai, ditaklukkan oleh ciptaan manusia ini. Uang itu ciptaan manusia.
Kita dikuasai oleh ciptaan manusia ini. Gara-gara uang kita jadi jahat. Gara-gara uang kita jadi lupa sama Tuhan. Gara-gara uang kita jadi tidak setia dengan Tuhan. Can God trust you with money? Hati-hati dengan keserakahan. Hati-hati. Orang kalau namanya uang nggak pernah puas, cenderung serakah. Belajar konten, belajar mencukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar cukupkan dirimu. Selama 7 bulan ini saya belajar mencukupkan diri saya dengan semua berkat yang Tuhan berikan buat saya. Belajar cukup. Orang tuh nggak pernah merasa cukup, apalagi soal uang. Coba suami-suami tanya istri, Mama, uang 1 juta saya kasih cukup nggak? Pasti dia bilang, enggak dong Pak, kurang katanya, more, betul nggak? Can God trust you with money? Saya belajar dalam keuangan saya itu 3 prioritas. Yang pertama kewajiban, perpuluhan. Saya belajar setia dengan perpuluhan. Puji Tuhan, saya dengan iman selama bertahun-tahun enggak kasih 10%, tapi saya kasih 20%. Karena saya nggak mau dikuasai oleh uang. Saya harus menguasai uang. Dan uang itu harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya belajar setia. Dan saya belajar setia hebatnya, saya nggak pernah kekurangan. Saya tidak pernah kekurangan sampai hari ini. Bapa pelihara hidup saya, karena dia Bapa yang tidak pernah ingkar janji. Saya bisa tambah lagi, can God trust you with, tapi 4 ini dulu deh. Yang kedua, hukum kedua yang kita mau pelajari dari kerajaan surga adalah hukum kapasitas. Hukum kemampuan atau hukum kesanggupan. Kemudian kita berkata dia panggil 3 hambanya, yang satu diberikan 5, yang satu 2, yang satu 1. Waktu saya baca itu saya pikir ini salah ini. Kalau yang namanya adil, 1 dapat 5, mestinya 3 dapat 5 dong. Ini kok 1 5, 1 2, 1 1. Nah, kita berkata masing-masing menurut kesanggupannya. Keadilan Tuhan memberkati kita, keadilan Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, itu tergantung kapasitas kita, tergantung kemampuan kesanggupan kita. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang punya 5, yang punya 2, yang punya 1 kapasitasnya. Jadi jangan pernah iri dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Kita berbeda. Kapasitas saya dengan kapasitas Anda berbeda. Anda mungkin punya 5, saya mungkin punya 2, yang lain cuma mungkin punya 1. Tapi perhatikan, semua itu punya. Nggak ada yang nggak punya. Sekali lagi, semuanya punya. Tidak ada yang tidak punya. Walaupun 1 dia punya kapasitas. Jadi setiap kita dipercayakan Tuhan berdasarkan kapasitas kita. Saya punya teman di Sydney, di Australia. Dia selama ini kerja di restoran Indonesia, dia bagian buat gado-gado. Gado-gadonya enak, terkenal di Sydney. Nah, karena pandemi kemarin, restorannya tutup, dia dirumahkan. Jadi dia jual gado-gado dari rumah. PO ya, open PO, jual gado-gado. Lumayan. 1 hari bisa laku 4-5 porsi. Seminggu bisa 30-35 porsi. Itu udah lumayan banget. Bisa mensupport hidupnya. Lumayan, tapi dia doa lagi, Tuhan tolong, supaya gado-gado saya ini laku lebih banyak. Jangan cuma 30-35 porsi seminggu, lebihlah Tuhan. Tiba-tiba ada orang telepon, pesan gado-gado 100 porsi sehari. 1 hari 100 porsi, dia senang banget dapat order 100 porsi. Tapi Bapak Ibu, pikir dunia di Sydney ya, di Australia nggak ada pembantu. Ngulek 100 porsi gado-gado, bayangin capeknya kayak apa. Nyiapin bumbunya, metik-metik sayurnya, ngerebusnya, 100 porsi. Itu nggak gampang. Capeknya luar biasa. Janjinya dijemput, diambilnya jam 5. Tiba-tiba orangnya jam 2 udah datang jemput. Teman sekelabakan, panik banget. Akhirnya gado-gadonya selesai bisa dibawa. Dia kecapean di dapurnya. Terus dia nangis, dia bilang, Tuhan, capeknya luar biasa. Saya sih minta saya diberkati Tuhan. Tapi nggak gini-gini juga kali, katanya. Nah saudara,
Tuhan akan memberkati kita berdasarkan kapasitas kita. Anda bisa punya kapasitas nggak? Kapasitas Anda besar nggak? Nah, kapasitas kita lah yang menentukan banyak atau sedikitnya berkat yang kita terima. Jangan iri sama orang. Ada 3 kapasitas yang Tuhan lihat. Yang pertama, kapasitas daripada iman kita. Apapun yang kita terima dari Tuhan, itu kuncinya adalah iman. Jadi kalau kapasitas imanmu besar, kau terima banyak. Tapi kalau kapasitas imanmu kecil, kau terima sedikit. Nah, Tuhan melihat kapasitas iman kita. Tapi puji Tuhan, iman ini kapasitasnya bisa diperbesar, bisa di-stretching. Bagaimana caranya iman itu stretching? Ya melalui krisis, ya melalui masalah. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan, ternyata pandemi ini, krisis ini adalah cara Tuhan memperbesar kapasitas iman kita. Jujur ya, tidak ada yang kita bisa andalkan lagi hari-hari ini. Betul nggak saudara? Anda tidak bisa mengandalkan lembaga apapun, Anda tidak bisa mengandalkan manusia siapapun, satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya yang kita cuma bisa andalkan Tuhan. Kita nggak bisa andalkan manusia. Siapa yang bisa nolong kita? Nggak ada. Siapa yang tidak ada, satu-satunya yang kita andalkan Tuhan. Dan ini kesempatan iman kita stretching. Krisis membuat iman kita jadi besar, iman kita jadi luas, iman kita jadi besar. Dan saya melihat benar-benar iman saya diperbesar oleh Tuhan. Kapasitas iman saya diperluas oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya melihat mujizat-mujizat Tuhan. Saya melihat pertolongan-pertolongan Tuhan luar biasa terjadi. Kalau saya bisa hidup sampai hari ini, semua karena iman. Semua karena percaya kepada Tuhan. Selama pandemi ini kami belum ke dokter. Tapi kami beberapa kali mengalami masalah sakit. Tapi begitu kita doa, Tuhan selalu buka jalan. Sampai istri saya bilang gini, hebat ya Tuhan ya. Semua yang kita doakan selama pandemi ini dijawab Tuhan. Semua yang kami doakan dijawab oleh Tuhan. Saya nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Kita melihat mukjizat pertolongan Tuhan luar biasa. Iman kami semakin dikuatkan. Iman kami semakin luar biasa. Iman kami semakin dahsyat di dalam Tuhan. Yang kedua, kapasitas yang dilihat Tuhan adalah kapasitas hati kita. Kan firman Allah berkata, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Tuhan lihat hati kita. Nah, hati ini yang masalah nih. Karena hati manusia siapa yang tahu? Ada pepatah bilang, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Kita suami istri aja kadang-kadang kita nggak bisa mengerti hati pasangan kita. Betul nggak? Nah, saudara, hati ini kita bilang jahat. Licik, bully, suka bully, manipulatif. Hati ini jahat. Hati ini jahat banget. Sumber kejahatan itu di hati ini. Nah, Tuhan mau kapasitas hati kita. Hati ini harus hati yang besar, yang luas, hati yang rela, yang ikhlas. Gimana caranya? Setiap hari itu saya selalu, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya katakan, saya tiru doanya Daud. Doanya Daud selalu berkata, search my heart. Selidikilah hatiku Tuhan. Jadi setiap kali saya melakukan sesuatu, saya selalu tanya, mengapa? Why? Mengapa saya lakukan ini? Mengapa saya berbuat ini? Karena kenapa? Karena seringkali kita bisa melakukan hal yang benar, tapi motivasinya salah. Kita bisa melakukan hal yang baik, tapi motivasinya salah. Betul nggak saudara? Yang kita lakukan baik, benar, tapi motivasinya salah. Nah, kita perlu hati yang bersih, hati yang murni, dan Tuhan akan memberkati, mempercayakan semua hal kepada kita berdasarkan kapasitas hati kita. Selidiki hati kita, bersihkan hati kita. Kapasitas karakter kita. Tuhan mau karakter kita itu dewasa. Jadi berkat yang kita terima, yang dipercayakan, tergantung karakter kita. Kan kalau anak kita umurnya 10 tahun, nggak mungkin kita kasih mobil Lamborghini. Kemarin saya diundang teman ke rumahnya, dia punya 2 Lamborghini.
Dan anaknya keluarin Lamborghini, saya dibawa. Ikut naik Lamborghini. Orang kampung nggak pernah naik Lamborghini, taunya naik bajai, sekarang naik Lamborghini. Tiba-tiba di jalan agak kosong, dia tarik sekencang-kencangnya. Jantung saya mau copot, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya takutnya luar biasa, itu kencangnya luar biasa. Saya takut dunia saya terbalik langsung. Nah, Lamborghini kita kasih buat anak 10 tahun nggak pantas. Jadi Tuhan mau karakter kita itu dewasa. Karakter kita tuh disempurnakan. Karakter kita itu, kapasitas karakter kita menentukan jumlah kepercayaan yang kita terima dari Tuhan. Saudara sekalian, jubah imam besar, itu di bawah ujungnya ada biji delima, ada lonceng. Lonceng lambang karisma, biji delima lambang daripada karakter. Setiap kita punya karisma, talenta, kelebihan, skill, kepintaran, kegantengan, semua kita punya karisma Tuhan, gift dari Tuhan yang membuat kita terkenal, kita populer, kita disukai orang. Setiap orang punya talenta, punya karisma. Kita punya free gift dari Tuhan. Nah, karisma kita bisa mengangkat hidup kita. Tapi yang sustain, yang mempertahankan kita di atas itu adalah karakter. Banyak orang punya talenta, punya skill, punya keahlian, kepintaran yang hebat, tapi hancur. Kenapa? Masalahnya karakternya yang buruk. Karakternya nggak bagus. Maka dari itu lonceng dengan biji buah delima harus ada, seimbang. Di satu sisi ada karisma, di satu sisi ada karakter. Ketika ini bersentuhan akan ada bunyi yang sangat besar. Akan ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karisma kita itu tidak bisa melampaui karakter kita. Kenapa banyak orang itu mentok pelayanannya? Mentok. Kenapa? Karena yang membuat mentok itu karakter Anda. Karisma Anda, berkat yang Anda terima nggak akan melampaui karakter Anda. Maka dari itu karakter ini penting. Kita akan dipercayakan Tuhan hal-hal yang semakin besar ketika karakter kita semakin dewasa. Gimana caranya karakter diperbesar? Ya melalui proses pembentukan. Aduh, 7 bulan ini saya dibentuk Tuhan habis-habisan. Dibentuk Tuhan habis-habisan. Benar-benar dibentuk, diproses Tuhan luar biasa. Luar biasa saya dibentuk, diproses, dihancurin, dibroken Tuhan luar biasa. Tapi saya tahu itu cara Tuhan memperbesar kapasitas, mendewasakan karakter saya. Belum sempurna, sedang disempurnakan. Amin. Hukum yang pertama, hukum kepercayaan. Coba kalau ada kiri kananmu, Joel, kamu bisa dipercaya oleh Tuhan. Can God trust you? Yang kedua, hukum yang kedua adalah hukum kapasitas. Tuhan memberkati kita berdasarkan kapasitas kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, hukum yang ketiga adalah hukum investasi. Investasi. Apa yang dilakukan hamba yang punya 5 talenta dan 2 talenta, Alkitab berkata dia menjalankan uangnya. Apa yang dilakukan hamba yang punya 1 talenta, dia menyembunyikan uangnya. Saudara sekalian, kata menjalankan uang itu invest. Kenapa yang 5 dan 2 bisa berlipat ganda? Karena mereka investasi. Menabung membuat uang kita bertambah. Dengar ya, menabung. Sekali lagi bisa tolong ditampilkan. Menabung bisa membuat uang kita bertambah, tapi investasi membuat uang aset kita berlipat kali ganda. Sekali lagi, menabung membuat aset kita bertambah, tapi investasi membuat aset kita berlipat kali ganda. Nah, kita berkata mereka invest, mereka menjalankan uangnya. Nah, Tuhan mau kita investasi. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kelola, kita investasi. Contoh, kita nggak bicara uang dulu mungkin ya, bicara uang, investasikan. Investasikan uangmu. Saudara mau bisnis silakan, mau bisnis apa silakan. Terus investasikan uangmu, kalau saya, kepada hal-hal yang bernilai kekal. Investasikan uangmu pada hal yang kekal dengan murah hati, berbuat baik, suka memberi. Karena saya berkata investasi dalam kerajaan surga nggak ada resesi.
Investasi dalam kerajaan surga nggak ada karat, nggak ada ngengat, nggak ada apa resesi, nggak ada. Malah investasi dalam kerajaan surga itu diberkati luar biasa. Makanya investasikan semua uang yang Anda punya untuk pekerjaan Tuhan, untuk baik, bermurah hati. Kita jangan pelit jadi orang. Karena ketika engkau menabur, engkau sedang investasi. Dan saatnya engkau akan menuai. Saya belajar nih, menaburlah di masa baik dan di masa sulit. Kau akan menuai di masa baik dan di masa sulit. Saya belajar setia menabur di dalam keadaan baik ketika pelayanan banyak. Saya tetap menabur ketika masa pandemi ini. Dan luar biasa, saya juga menuai di masa sulit ini. Kenapa? Karena saya menabur. Ishak menabur di musim kering, terjadi musim kering, Ishak menabur, dan dia diberkati, hingga dia menjadi kaya, makin lama makin kaya, dan akhirnya menjadi sangat kaya. Menabur. Investasi uang Anda dengan perbuatan baik. Murah hati, generous, jangan pelit, jangan seke, jangan stingy. Waktu juga, Tuhan kasih kita waktu, Tuhan percayakan waktu. Investasikan waktu kita dengan hal-hal yang berharga, bernilai. Investasikan waktumu untuk ibadah. Nah, ibadah ini penting nih. Kenapa? Ibadah itu menguntungkan bukan cuma untuk hidup sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang juga. Jadi investasi yang kekal itu ibadah. Menyembah Tuhan itu nggak ada ruginya. Berdoa itu nggak ada ruginya. Beribadah itu nggak ada ruginya. Saudara, itu investasi yang bernilai kekal. Amin. Investasikan waktumu untuk hal yang kekal. Investasikan waktumu untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk istri, suami. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul nggak, saudara? Harta yang paling berharga itu keluarga. Investasikan waktumu bagi istri, quality time bagi istri, anak-anak kita, bagi suami kita. Kalau Anda punya anak, yang paling penting itu pendidikan di umur 0 sampai 8. Itu paling persentase paling besar. Yang selanjutnya 8 sampai 15. Kalau sudah 15, sudah tinggal menuai aja. Nggak bisa dibentuk lagi tuh anak. Jadi kalau Anda masih punya anak, perhatikan itu paling penting itu 0 sampai 8 tahun. Dan selanjutnya 8 sampai 15 tahun. Sesudah itu cuma menuai hasilnya. Investasikan waktu kita untuk keluarga kita. Karena nggak pernah kasih waktu buat anaknya. Pandemi ini kan kita punya banyak waktu nih untuk kumpul sama-sama, makan sama-sama. Jangan jadi ini kesempatan berantem, kekerasan dalam rumah tangga, jangan-jangan. Justru ini momentum rumah tangga dipulihkan. Ini juga investasikan waktu kita untuk juga nggak salah cari uang, nggak salah kerja, nggak salah bisnis, nggak salah. Investasikan waktumu. Nah, investasikan semua yang Tuhan percayakan buat kita. Bicara kembali sedikit tentang uang. Kenapa manusia itu nggak pernah puas dengan uang? Karena kita terlalu punya banyak keinginan. Kita ini seperti Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu. Banyak sekali, betul nggak? Ingin ini, ingin itu, nggak pernah puas. Investasikan hidupmu. Saya ini suka baca buku. Sebelum saya katarak ya, ini mata saya sudah kurang jelas sekarang. Tapi sebelum waktu saya masih matanya kinclong, saya paling suka baca buku. Dan saya paling banyak menghabiskan uang saya untuk buku. Kebetulan buku-buku saya bahasa Inggris semua, jadi harganya lebih mahal dari bahasa Indonesia. Tapi itu penting, itu investasi untuk saya menambah knowledge saya. Untuk saya menambah pengetahuan saya akan firman, pengetahuan saya memperluas wawasan saya, dan itu investasi. Dulu istri saya ngomel-ngomel kalau saya beli buku, tapi kemudian dia pikir, iya ini investasi. Supaya suami saya tambah pintar, suami saya tambah banyak tahu, dan itu investasi. Investasikan ketika kau menginvestasikan apa yang ada padamu, talentamu. Jangan sembunyikan, investasikan. Maka kau akan melihat double porsi, multiplikasi pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu. Inilah rahasia kerajaan surga yang dikuak, disingkapkan, diungkapkan Yesus bagi kita. Kalau Anda hidup di dalam hukum kerajaan surga ini,
You raise above the crisis. Engkau akan naik melampaui setiap krisis, setiap masalah pergumulan yang ada dalam hidup Anda. Memang konteks ayat ini bicara uang, tapi ayat ini tidak cuma bisa dipraktikkan dengan uang, bisa dipraktikkan dengan apapun aspek kehidupan setiap kita. Hukum kerajaan surga, hukum multiplikasi, hukum pelipat gandaan. Saya berdoa, lipat ganda terjadi dalam hidup Anda. Lipat ganda terjadi dalam hidup Anda. Hukum yang pertama adalah hukum kepercayaan. Can God trust you? Hukum yang kedua, hukum kapasitas, kemampuan, kesanggupan. Iman, hati, dan karakter yang dewasa. Dan hukum yang ketiga adalah hukum investasi. Apa yang kau tabur, pasti kau tuai. Kau ingin mendapatkan yang terbaik, Anda ingin punya rumah tangga bahagia, Anda harus investasi waktu Anda. Anda ingin bisnis Anda berkembang, harus investasikan semuanya. Investasi pasti akan berlipat kali ganda. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada malam ini. Kami bisa berbicara tentang kerajaan surga. Satu privilege yang Bapak berikan kepada kami disingkapkan, kami diungkapkan rahasia, misteri yang selama ini terselubung selama berabad-abad. Tapi kami bersyukur Yesus datang ke dunia, membuka rahasia kerajaan surga, membuka misteri kerajaan surga, sehingga kami mengerti bagaimana hukum-hukum kerajaan surga. Kami mengerti bagaimana kerajaan surga itu beroperasi, berfungsi. Dan kami mau hidup dengan prinsip, dengan hukum kerajaan surga, maka hidup kami tidak akan jadi sama lagi. Hidup kami akan berbeda dengan prinsip dunia, dan kami akan raise above the crisis. Apapun beban masalah pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang berputus asa, Tuhan berikan semangat yang baru, yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan saat ini. Kami mau praktekkan hukum kerajaan surga ini. Berkati kami ya Bapa, biar kami tidak cuma dengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Berkati Pastor Tim, Ibu Evelyn, berkati semua leader Gereja City of Love, berkati semua jemaat yang ikut Zoom dan mungkin yang tidak sempat ikut Zoom. Tuhan berkati setiap mereka, Tuhan lawat mereka. Siapapun yang mendengarkan khotbah ini, sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan luar biasa. We raise above the crisis. We rise above the problem ya Bapa. Berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, datanglah berkat 2 kali lipat, datanglah pelipat gandaan, datanglah multiplikasi, datanglah pelipat gandaan, datanglah berkat 2 kali lipat itu bagi jemaat City of Love. Terima dalam nama Yesus, terima. Urala basyanda la batakala basyanda la batakala basyanda indala batakala basyanda la bala basyanda la bala basyanda la bala 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 shindala la bala 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 basyanda la bala 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 basyanda. Mungkin dunia sedang mengalami krisis, mungkin dunia sedang mengalami goncangan, mungkin dunia lagi mengalami resesi, tapi Tuhan katakan pada malam ini, kalau engkau hidup dalam prinsip kerajaan surga, maka itu tidak akan mengusik hidupmu. Engkau tidak akan dipengaruhi oleh itu. Engkau akan rise above that. Kau akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Hukum-hukum Tuhan tidak akan terjadi, tidak pernah akan digenapi dalam hidupmu. Semua akan terjadi, semua akan tergenapi. Berdoa, hamba berdoa untuk setiap jemaatmu Tuhan. Ada 70 orang yang ikut ibadah Zoom saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pengurapan double porsi, pengurapan pelipat gandaan, pengurapan multiplikasi itu, dipenuhkan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau jadi orang kepercayaan Tuhan. Kami mau besar kapasitas hidup kami. Dan kamu mau investasi semua talenta yang kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang mengalami multiplikasi, sama-sama katakan amin. Saya mengalami multiplikasi.
saya mengalami pelipat gandaan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yuk,